Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab, terlihat pada bagian dalam seorang pelayan digantikan oleh Tuan Krab sendiri untuk memberikan pesanan Patrick di meja. Namun ketika penutup diangkat, mengejutkan Patty yang dipesan dalam bentuk aneh dan kotor, dan Patrick malah senang dengan bentuk tersebut. Akan tetapi di saat Patty yang disajikan hancur, sontak dirinya protes kepada pelayan untuk mengatakan kalau makanan ini tidak sesuai standar. Salah satunya tak memiliki lapisan keju. Patrick yang sempat melihat kondisi yang aneh, Krab pun langsung memerintahkannya untuk berbicara sendiri kepada koki di belakang. Tapi di saat Patrick bergerak pergi, tiba-tiba Tuan Krab yang tak mau rugi memberikan makanan ke salah satu seseorang. Di sisi lain, bintang laut yang baru saja sampai, tak disangka ada sebuah semburan api keluar, yang akhirnya Patrick pun memutuskan untuk masuk. Dan terlihatlah bahwasanya sang ayah sedang menjadi koki. Di sini ia yang memasak dengan cara sedikit brutal. Patrick pun yang sudah lapar langsung turun ke bawah untuk memerintahkan sang ayah untuk membuat patty. Namun belum saja itu dimulai, mengejutkan suasana di sekeliling sangat berantakan, sampai-sampai ada seekor gurita besar masuk. Kemudian sang ayah yang malah langsung memperkerjakan Patrick. Sontak Krab yang tiba-tiba masuk terkejut. Ya walaupun ia sempat senang karena sang bintang laut tak mengetahui berapa gajinya. Di saat ia ingin berlanjut pergi, dari sisi lain Patty yang dipesan telah selesai dalam bentuk gosong bercampur celana Patrick terbakar. Yang itu efek dari semburan kompor di belakang. Tuan Krab yang langsung melempar ke depan untuk segera mengantar Patty. Sial, Patty yang dibawa telah habis di perjalanan dan customer hanya bisa terdiam melihat hal itu. Selanjutnya ketika pesanan diantar kembali, sial Patrick sudah memakannya, yang itu bisa kalian lihat oleh mulut yang kotor. Setelah berkali-kali mengantar, beruntung pada yang keempat Patty berhasil sampai. Ya walaupun belum saja itu diterima, lagi-lagi bagian mulut berhasil menyantap guys. Kemudian di detik yang sama tiba-tiba Squidina muncul yang bertujuan mencari Patrick untuk syuting. Krab yang sontak mengatakan kalau ia telah bekerja di Krusty Krab. Squidina pun langsung beralasan untuk merekam di tempat dan Tuan Krab menolak hal tersebut. Tak mau ketinggalan pekerjaan syuting, akhirnya ia meminta Krab menjadi pengisi acara dan itu langsung disetujui tanpa banyak alasan. Ia yang meminta merekam pada ruangan kantor. Dengan secepat mungkin, Squidina mempersiapkan beberapa barang sebagai kamera perekam bohongan. Krab yang tak mengetahui kalau ia telah ditipu, Squidina pun yang sudah keluar dengan sigap menutup rapat, serta mengeluarkan kembali kamera asli untuk merekam. Namun sial, secara tiba-tiba salah satu pelanggan protes, yang mana hal itu memaksakannya untuk menjadi kasir di restoran. Setelah berada di tempat, ia yang tak punya pilihan langsung mengarahkan beberapa pelanggan untuk mengantri mengambil makanan. Akan tetapi ketika ia bersiap melakukan pekerjaan kasir, secara tidak sengaja ia dikejutkan oleh ayahnya di dapur dan terpantau Cecil Star tengah memasak sepatu. Yang berlanjut memerintahkan Patrick untuk menyediakan lapisan keju. Selanjutnya, belum saja Patrick selesai, dari sisi lain secara tiba-tiba sang ibu datang yang hanya khusus berjumpa Patrick dengan cara yang tak biasa. Squidina yang juga melihat hal itu, tanpa ragu ia juga memperkerjakan Bunny Star dan yang terjadi kekuasaan Krusty Krab jatuh ke tangan keluarga Patrick. Tak lama dari hal yang dimaksud, seorang kakek Patrick yang juga datang yang disertai oleh Grandma Tentacle yang ingin memesan. Namun di saat kakek tersebut harus membayar karena pesanan telah selesai, sial uang yang berada di saku tidak ada dan yang ada kendaraan miliknya sekaligus dompet sudah diambil alih. Memandang kalau kakek tak sanggup membayar,
Akhirnya Squidina menarik kembali pesanan dan berlanjut mempekerjakan sebagai pencuci piring. Ya, walaupun di saat Cecil Star memukul bahu, gigi palsu menjadi terlepas keluar. Pelanggan yang terus berdatangan keluar masuk seperti pembagian sembako, rupanya Squidina melakukan pekerjaan kasir dengan sangat cepat dan lain halnya seperti Squidward sebelumnya. Selanjutnya, dari sisi lain terpantau dinding restoran dijebolkan oleh Patrick, yang itu digunakan sebagai fasilitas drive-thru di Krusty Krab. Hingga benar saja tak lama kemudian kendaraan satu persatu masuk untuk memesan dan berhenti tepat di depan meja kasir. Akan fasilitas yang baru dibuat, hasilnya orang-orang yang memesan tanpa ragu melewati gedung, sampai-sampai saking banyaknya tangan dari tentakel tak sanggup untuk melayani semuanya. Patrick yang senang akan keramaian dan Squidina panik. Akhirnya setelah melihat kalau patty yang dibuat baru satu buah, dengan ide cerdas dirinya memperkerjakan seluruh pelanggan di restoran, yaitu dengan cara memberi topi pekerja Krusty Krab. Namun di saat lagi asik memberi, tiba-tiba SpongeBob muncul dan malah SpongeBob tak ingin bekerja hingga yang ada ia menunjukkan Squidward sebagai penggantinya. Squidward yang langsung dilempar ke kasir sangat bikin terkejut isi dari dalam restoran tak ada satupun pelanggan. Yang di saat Squidina bingung dengan apa yang terjadi, sontak ia menemui Patrick untuk melakukan sesuatu mengatasi masalah. Di sini sang bintang laut yang mengambil koper untuk mengeluarkan lemari waktu langsung dengan sigap alat diaktifkan dan terjadilah efek petir untuk mengeluarkan beberapa makhluk. Seperti yang bisa kalian lihat, ada begitu banyak sosok yang mirip seperti Patrick yang dengan brutal mengacaukan isi dari restoran. Begitupun juga dengan sosok gurita yang menjebolkan atap. Patrick purba yang meminta makanan, malah Squid yang melihat tak mau melayani, dan yang terjadi meja dari kasir dibanting bercampur dikunyah. Di saat pesanan telah diberikan, terpantau dari atas para customer tidak seperti biasanya dikarenakan orang-orang yang dikeluarkan dari lemari waktu merupakan makhluk-makhluk dari masa lalu. Tuan Crab yang tak mengetahui kalau keadaan di luar sudah sangat kacau, tiba-tiba ketika ada getaran super keras barulah dirinya sadar dan bergegas memeriksa keadaan di luar. Hingga benar saja ketika melihat isi dari restoran, terdapat begitu banyak pelaku pengacau, salah satunya SpongeBob zaman purba yang berada di atas. Tak hanya itu saja, di sini kalian juga bisa melihat tragedi ledakan dan ayah Patrick yang berada di dapur hanya bisa memasak. Tapi ketika sang ibu mencoba melihat masakan, sial benda yang dipanggang adalah bahan peledak yang selanjutnya Krusty Krab secara spontan meledak hancur. Krab yang kesal bercampur dinding tumbang, sontak keluarga bintang laut dimintai pertanggungjawaban dan ekspresi Tuan Krab sangat marah bercampur sedih. Kemudian di saat ia memohon kepada Neptunus, tiba-tiba dari atas jatuh sebuah tong kayu serta terjatuh mengenai kontrol dari lemari waktu. Hingga hasilnya benda tersebut aktif kembali, di mana pintu yang terbuka menghisap barang-barang yang ada di depan. Sampai-sampai makhluk yang sudah keluar kembali terhisap. Mereka berdua yang ketakutan karena efek dari lemari sangat begitu kuat, malah di tengah hisapan itu kamera Squidina tertarik, yang kemudian tanpa disengaja dari belakang ada meja terdorong, dan membuat mereka semua hampir saja masuk ke dalam. Situasi yang sudah gawat, sial sang ayah dengan santuy melihat jam waktu pulang, yang selanjutnya terjadilah hal yang buruk. Ya, walaupun mereka masih sempatnya memasuki sebuah surat pada kotak. Squidward beserta Crab yang masih bisa bertahan, beruntung dari kejauhan terlihat beberapa material sempat meledak kembali lagi. Dan itu tersusun seperti membuat ulang gedung restoran. Dan hal tersebut terjadi secara sempurna hingga menghasilkan bangunan terbaik. Setelah beberapa hal telah beres termasuk lemari kembali menjadi bentuk koper, mengejutkan Tuan Crab hingga Squidward terjatuh dari atas, serta ia sontak senang melihat usahanya kembali seperti semula. Dan itu juga dirasakan oleh Squidward. Akan tetapi ketika Crab memerintahkan untuk membersihkan tempat,
Sial di saat Squidward melangkah keluar sambil menghirup udara, tak disangka ketika berbalik terlihat ada grafiti atau tulisan berbentuk kepala dengan bertuliskan pecundang. Yang kemudian film pun berakhir guys.